Ahibati fillah, sebuah kesyukuran di momen yang pastinya di tengah pandemi kami melihat spirit Gontor terus hadir, apalagi acara hari ini bersama Divisi Dakwah IKPM Gontor Cabang Bogor, dan kita akan menyaksikan bersama prosesi pelantikan Formobalik alumni IKPM Gontor Cabang Bogor. Dan nampak di stage kita mereka adalah guru-guru kita yang telah hadir. Kami mohon kepada semua yang hadir hari ini, berikan tepuk tangan penuh berkah untuk kita semuanya hari ini. Ahlan wa sahlan. Salam hormat dan cinta kita untuk Al-Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Husnan Baifanani MA. Dan kami banggakan juga Kiai Haji Samsul Arifin Nababan. Beliau adalah salah satu founder Pondok Pesantren Darul Ilmi. Nampak ini Pondok Hadal Mahad Haffathumul Malaika insyaallah. Wa ahlan wa sahlan. Yasruna hadaliku al-Ustaz Dr. Syekh Hasan Toha, wa yasruna hadaliku wa ahlan wa sahlan al-Ustaz Dr. Syekh Ali. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Nampak di sini para wali santri, mereka datang melangkahkan kakinya walaupun tanpa buah hatinya, tapi Anda yakin semuanya menghadirkan doa untuk buah hati yang di sana. Semoga mereka menjadi generasi al-mutakhaliqun bi akhlaqin karimah, generasi munzir kaum, termasuk Pondok Pesantren Darul Ilmi hadir ini. Walaupun mungkin masih baby Ustaz ya, masih merangkak, tapi kami yakin ini pondok juga akan melahirkan al-ajyal, generasi yang akan hiasi langit Nusantara. Ahibati fillah, nabda hadzal liqa. Kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Tilawah ayat suci Al-Quran, mohon kesediaan Al-Ustaz Syukur penerangan Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن
تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Ahibati fillah, Forum Mubalik Alumni KPM Gontor Cabang Bogor sesaat lagi akan kita ikuti proses pelantikannya dengan harapan hadirnya FMA ini akan terlahir para duat, para mubalikin yang pastinya menyampaikan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mohon kesediaan Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Bukhari Abdul Somad MA sebagai Ketua FMA berkenan untuk memimpin prosesi pelantikan Forum Mubalikin Alumni ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami sebelumnya untuk bacakan surat keputusan Ketua Umum Forum Mubalik Alumni Gontor nomor 10 FMA Gontor _1 2022 tentang penetapan pengurus Forum Mubalik Alumni Gontor Cabang Bogor. Ketua Umum Forum Mubalik Alumni Gontor menetapkan: pertama, terhitung mulai tanggal 28 Januari 2022 menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tersebut di dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Forum Mubalik Alumni Gontor Cabang Bogor periode 2022-2027. Pada yang namanya disebutkan, mohon kesediaannya untuk berdiri dan maju ke depan. 1. Pembina Al-Ustadz Asep Rogia SPDI. Kedua, Ketua Al-Ustadz Wildan Hakim Mahardika MA. Sekretaris Al-Ustadz Muhammad Arif Prasetya LC. Bendahara Al-Ustadzah Qurratul Aini LC. Al-Ustadzah Wahidah Nur Alfilail SE. Divisi Database Al-Ustadz Supriyo Wira Ramdhani LC MPhil. Divisi Pelatihan Al-Ustadz Eka Baditamam SEI. Divisi Publikasi Al-Ustadz Malik Ibrahim LC. Kepada yang disebutkan namanya mohon maju ke depan dan berdiri. Divisi Hubungan Antar Lembaga Al-Ustadz Dr. Miftah Wangsa Danureja MPDI. Ketua Umum Forum Mubalik Alumni Gontor Al-Ustadz Dr. Kiai Al-Hadz Bukhari Abdul Somad MA. Selanjutnya kepada Ketua Umum Forum Mubalik Alumni Gontor mohon kesediaannya untuk melantik pengurus FMA Cabang Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum para asatid dilantik jadi pengurus Forum Mubalik Alumni Gontor, izinkan kami ingin bertanya dan dijawab siap. Siapkah saudara-saudara sekalian mengemban amanah menjadi pengurus Forum Mubalik Alumni Gontor? Siapkah saudara-saudara sekalian menjaga nama baik Pondok Modern Gontor di tengah umat?
Siapkah saudara-saudara sekalian berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah? Siapkah saudara-saudara sekalian menjadi qudwah hasanah di tengah ummah? Siapkah saudara-saudara sekalian menjadi perkat umat, berdiri dan entas untuk semua golongan? Jika memang siap, silakan membacakan ikrar yang disaksikan oleh seluruh sesepuh dan alumni Pondok Modern Gontor, baik putra maupun putri. Tafadhol. Mohon teman-teman untuk mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh tanggung jawab, dan penuh tanggung jawab, kami menyatakan kesediaan kami kami menyatakan kesediaan kami dengan tulus ikhlas dengan tulus ikhlas untuk menerima amanat untuk menerima amanat sebagai pengurus Forum Mubaligh Alumni Gontor sebagai pengurus Forum Mubaligh Alumni Gontor periode 2022-2027 periode 22-2027, dengan hidayah serta taufiknya dan dengan hidayah serta taufiknya kami sanggup berusaha. kami sanggup berusaha: Satu, 1. membina segenap anggota Membina segenap anggota dalam mengamalkan prinsip-prinsip pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor. dalam mengamalkan prinsip-prinsip pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor. Dua, 2. membantu kelangsungan dan kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor. Membantu kelangsungan dan kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor. Tiga, 3. memenuhi ketentuan-ketentuan Memenuhi ketentuan-ketentuan dan menjaga nama baik organisasi dan menjaga nama baik organisasi dan berkhidmat kepada agama, bangsa, dan negara. dan berkhidmat kepada agama, bangsa, dan negara. Empat, 4. menggerakkan organisasi Forum Mubaligh Alumni Gontor Menggerakkan organisasi Forum Mubaligh Alumni Gontor secara dinamis tanpa mengganggu kegiatan organisasi lain. secara dinamis tanpa mengganggu kegiatan organisasi lain. Dengan telah dibacanya ikrar pengurus Forum Mubaligh Alumni Gontor, maka saya sebagai Ketua Umum Forum Mubaligh Alumni Gontor dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kepengurusan Forum Mubaligh Alumni Gontor cabang Bogor dinyatakan resmi. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Dan selanjutnya mari kita simak bersama speech atau sambutan dari Ketua FMA. Mohon kesediaan Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Abdul Somad MA. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kekuatan lahir maupun batin untuk menegakkan syiar dan agama Allah, izul Islam wal muslimin. Amin. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman la nabiy ba'dah. Mohon maaf Ustaz Al-Fadil, Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Husnan Nadai, izin menyampaikan sepatah dua patah kata. Pak Asatid Ustazat, barusan kita menyaksikan dilantiknya Forum Mubaligh Alumni Gontor yang sama-sama kita ikuti secara hikmah. Mubaligh Alumni Gontor harus siap menjadi berkat umat. Mubaligh Alumni Gontor harus siap berdiri dan untuk semua golongan. Karena mubaligh itu harus mengajak, bukan mengejek. Mubaligh harus menjadi mendidik umat, bukan membidik. Membina umat, bukan menghina. Mubaligh juga harus jadi pemersatu, bukan pemecah belah. Maka Gontor semboyannya berdiri dan
di atas untuk semua golongan sangat relevan pada saat sekarang ini. Keberadaan mubalik yang selama ini dibutuhkan di tengah-tengah umat, maka Gontor saya sangat yakin sekali dapat diterima di tengah umat dan perkat umat. Oleh karena itu sebagai mubalik kita bawa misi, yaitu menjaga nama baik Pondok Modern Gontor, menjaga nama baik pimpinan-pimpinan Gontor, yang sekaligus menjaga nama baik alumni Gontor. Maka mubalik dan mubalighah yang ada sebagai duta-duta Gontor di tengah umat, menjadi duta-duta Gontor untuk izul Islam wal muslimin, berani mengatakan kulil haqqa walau kana muron. Jangan berdiri, jangan menjadi mubalik seperti pisau yang bisa melukai, tumpul di atas, tajam di bawah. Jadilah mubalik seperti jarum dan benang, merajut ukhuwah, menegakkan sunnah. Itu mubalik yang diharapkan oleh Gontor. Selama ini alumni banyak yang berkiprah baik di legislatif, yudikatif maupun di eksekutif. Tetapi mubalik kita dan mubalighah kita berdiri sendiri-sendiri. Sekarang dengan keberadaan forum mubalik alumni Gontor, dirajutlah kebersamaan untuk menyampaikan misi ilahiyah dan sunnatullah di tengah umat, yaitu kulil haqqa walau kana muron. Doa ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Terakhir, para asatid ustazat dan seluruh pengurus forum mubalik alumni Gontor, tetaplah istiqomah berdakwah dan berjuang. Umat membutuhkan kita. Sekarang umat kehilangan figuritas di tengah-tengah arus globalisasi dan derasnya pengaruh media online. Maka tugas kita sebagai mubalighah di tengah umat tidak saja sebagai perekat, tapi juga menjadi pengayom umat. Mubalighah harus betul-betul siap banting, siap bekerja, mana yang harus dipertanggungjawabkan baik secara organisasi maupun di hadapan Allah. Bukan sebagai ghanimah. Kalau ghanimah diperebutkan nih Pak Kiai. Tapi ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Maka saya yakin keberadaan Gontor yang sebagian orang ngeri-ngeri sedap melihat Gontor. Karena ditaruh di mana saja siap dan hidup. Ya. Alumni Gontor dilempar di gunung siap hidup, di lembah siap hidup, di kota siap hidup, di pegunungan siap hidup, di hutan pun siap hidup. Itulah hebatnya Gontor. Dan saya belum mendapatkan sehebat Gontor dalam ukhuwah Islamiyahnya antar alumni. Kita punya kekuatan yang begitu dahsyat menegakkan syiar ajaran Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah di tengah umat. Saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus mubalik Gontor. Mudah-mudahan amanah ini dapat dilaksanakan dengan baik. Ingat, di jidat kita ada PM. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi. Atas nama penasihat IKPM menyambut kehadiran forum mubalik IKPM Bogor. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kepada calon wali-wali santri Gontor yang akan memastikan anaknya nanti insya Allah masuk ke Gontor, semua menjadi mujahidah baru nanti. Yang sedang mesantren di Gontor pun semoga lahir mereka menjadi nanti penerus perjuangan ini. Terima kasih, sekian saja sambutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama sambutan dari Al-Ustadz Asep Rogia, SPDI sebagai Ketua Umum IKPM Bogor. Kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tentu yang pertama kami ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairul jaza, kepada keluarga besar Pondok Darul Ilmi. Mudah-mudahan kita doakan bersama dari pondok ini akan lahir generasi-generasi penerus umat yang senantiasa menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kepada ayah bunda semuanya yang telah meluangkan waktu hadir pada acara hari ini, mudah-mudahan setiap langkah ayah bunda dari rumah senantiasa Allah kucurkan miliaran keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adapun seorang mubalik atau dai yang mungkin harus memiliki ilmu pengetahuan umum, saya kira sudah ada dan sudah terlaksana. Demikian pula seorang pejabat harus tahu soal agama dan masyarakat. Tentunya tidak terlalu suka melaksanakan kalau kita mau. Tetapi atau mencari pejabat yang bermental agama tidak mudah. Misi kita tetap kepada indarul qaum. Bagaimana kita berdakwah di masyarakat, dan memang orientasi kita pada sebenarnya adalah kejuangan kemasyarakatan. Baik, kayaknya akan lebih afdal kalau ada sambutan juga, ada speech dari Kiai Haji Samsul Arifin Nababan. Bagaimanapun beliau ini adalah salah satu founder di Pondok Pesantren Darul Ilmi. Boleh tepuk tangan dong buat beliau hari ini. Kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamiyah. Tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan anggota Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, Profesor Dr. Kiai Haji Husnan Bey Fannani. Yang kita muliakan Fadilatul Syekh Ali Ibrahim min Qahirah, Fadilatul Syekh Dr. Toha Hasan, Al-Mukarram Kiai Haji Sanusi Azhari, Al-Mukarram Habib Muhsin Alatas, Al-Mukarram Ustaz Marito, Ustaz Sabtu Qadri, Dr. Kiai Haji Bukhari Abdul Somad selaku Ketua Forum Mubalik Alumni Gontor, Ketua IKPM Pusat Bapak Kiai Haji Saiful Anwar yang baru saja menyampaikan sambutannya secara online, Ketua IKPM Bogor beserta seluruh pengurusnya, dan yang paling istimewa yang hadir ini bukan saja pengurus dan anggota IKPM Bogor, tapi ada yang langsung datang dari Gresik, Ustadz Nurdin, ada yang datang dari Karawang, ada yang datang dari Sidoarjo, dari bermacam-macam ikatan keluarga Pondok Alumni Gontor yang hadir pada pagi hari ini, yang sangat luar biasa. Dan tentunya yang kami muliakan juga adalah para wali santri Gontor dan calon-calon wali santri Gontor. Anggota Forum Mubalik Alumni Gontor yang baru saja dilantik. Dan yang paling saya muliakan, teman-teman semua pengurus Darul Ilmi Indonesia. Ada Pak Aulia, ada Ustadz Son Haji, ada Ustadz Dr. Zainal Arif, dan yang lain-lain. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pagi ini
lupa saya tadi, yang saya hormati, yang paling berjasa ini, yang berjuang siang malam, Ustadz Asep Yusuf, ya, yang sangat kita banggakan beliau ini. Alhamdulillah pagi ini saya sangat berbahagia sekali, di luar perkiraan saya, ketika Ustadz Asep mengatakan akan mengadakan tablik akbar Ikatan IKPM Bogor dengan dihadiri kurang lebih 200 orang, maka yang terbayang saya kalau 200 orang saja cukup di aula, tidak perlu bikin tenda. Ternyata kita lupa kalau di acara ini ada magnet. Ada magnet yang sangat luar biasa daya tariknya, yang bisa menghadirkan banyak alumni-alumni Gontor yang tanpa diundang, hanya lewat share-share di grup saja langsung berdatangan. Kenapa? Karena hari ini hadir magnet Gontor, cucu pendiri Gontor, anggota Badan Wakaf Gontor, Profesor Dr. Husnan B. Fannani. Takbir. Beliau ini sosok yang komplit. Pertama, dari bidang ilmu pengetahuan beliau profesor, doktor. S2-nya saja dari Leiden, Belanda. Dari segi jabatan, beliau pernah menjadi anggota DPR pusat dari P3. Dan terakhir jabatan beliau sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Azerbaijan. Dan yang paling tinggi tentunya, beliau adalah cucu pendiri Gontor. Saya sangat bahagia menjadi murid beliau. Baru 10 hari yang lalu kenal dengan beliau. Diperkenalkan lewat Ustadz Asep Yusuf. Baru 10 hari yang lalu kami jumpa dan berkenalan, tetapi seakan kami sudah puluhan tahun bersahabat dan berteman dengan beliau. Ini yang luar biasa. Bahkan hari Senin kemarin, secara mendadak beliau ajak saya untuk silaturahmi ke Gontor, dan saya terus terang bukan alumni Gontor dan tidak pernah belajar di Gontor, dan baru pertama kali menginjakkan kaki di Gontor. Tapi yang luar biasa, ketika beliau bawa saya ke Gontor, mimpi langsung berjumpa semua pimpinan Gontor. Seluruhnya hadir. Pak Kiai Haji Hasan, Kiai Haji Amal, Kiai Haji Akrim, Profesor Dr. Hamid, kemudian Dr. Masudi sebagai Direktur KMI. Dan hampir 3 minggu yang lalu saya juga sudah dipertemukan oleh Pak Marito dengan Kiai Hasan di Bogor. Tapi ketika jumpa kemarin Ustadz di Ponorogo, beliau tidak ingat sama sekali pertemuan yang ada di Bogor itu. Maklum sudah sepuh beliau. Dan sejak itu saya merasa saya tidak asing lagi di Gontor. Saya merasa saya alumni terbaru Gontor setelah sekolah 3 hari di Gontor. Saya tidak main-main. Baru 1 hari sekolah di Gontor, sorenya, malamnya langsung menjadi dosen memberikan kuliah umum di auditorium Unida Gontor. Besok malamnya, malam Kamis, langsung didaulat lagi menjadi pembicara di Unida Putri di Mantingan. Lengkap sudah. Maka suara saya habis. Ketika saya memberikan kuliah umum di Unida Putra, suara saya masih bagus, saya setting suara. Tapi ketika di Putri, saya bikin bagus suara saya, maka habis suaranya. Gaspol. Maklum, depan Putri. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Saya tidak ceramah, menyampaikan kesan yang mendalam, jujur. Tapi sebelum saya sampaikan kesan, saya perkenalan dulu. Karena mungkin di antara Bapak Ibu belum kenal sama saya. Saya ini nama lengkapnya Syamsul Arifin Nababan. Cuma orang sering panggil saya Ustadz Nababan. Bahkan ada yang bikin malu lagi, dipanggilnya saya Ustadz Mu'allaf. Sudah 30 tahun jadi muslim, mu'allaf terus saya. Ini bikin malu. Saya aslinya dari Toba. Tahu Bapak Ibu Toba? Apa Toba itu? Nah, Toba itu ada kepanjangannya, tempat orang Batak asli. Dulu saya sebelum 30 tahun yang lalu aktivis di agama sebelah. Alhamdulillah sekarang saya menjadi aktivis Islam dan saya berusaha sejak menjadi dai ini ingin memberikan kontribusi yang terbaik kepada Islam ini. Seperti seorang penyair mengatakan, wa inni wa in kuntul akhiru zamanuhu la'atin bima lam tastatihul awail. Sungguh meskipun saya datangnya belakangan dalam Islam ini, tapi saya akan berusaha, bertekad memberikan kontribusi yang terbaik kepada Islam, apa yang belum pernah disumbangkan oleh para pendahulu-pendahulu saya. Salah satu bentuk kontribusi saya dalam Islam yang belum pernah dibuat para pendahulu saya adalah alhamdulillah saya telah mendirikan 6 buah pesantren yang khusus untuk mu'allaf. Yang dulu-dulu tidak pernah dipikirkan oleh umat, oleh ulama-ulama kita, bagaimana memberikan pembinaan kepada mu'allaf. Alhamdulillah, karena saya punya latar belakang dari sana, mengerti ilmunya, mengerti caranya, maka saya sejak tahun 2008 yang lalu memberikan kontribusi terhadap Islam ini, dan itu adalah bagian kebahagiaan saya. 6 sudah cabang yang kita dirikan, pesantren yang seperti ini, yang khusus mu'allaf. Ada 3 di NTT, ada 2 di Bintaro, dan ini cabang yang ke-6. Di sini santri kita cuma ada 15 orang. Lalu Bapak Ibu, kurang lebih 6 bulan yang lalu, saya diundang memberikan ceramah haflah takharruj bagi santri kelas 6 di pesantren Rapah, pimpinan Kiai Haji Nasir Zain, yang merupakan juga alumni Gontor. Ketika saya didaulat menjadi penceramah, menyaksikan penampilan anak-anak santri yang luar biasa, kehebatan bahasanya, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya tidak kalah dengan Gontor asli. Lalu dari situ entah kenapa tiba-tiba ada bisikan ke dalam hati saya, kau Nababan harus membuat pesantren ala Gontor. Itulah awal mula. Saya pikir di Gadok saya punya tanah 1,2 hektar. Bangunannya sudah ada, masjidnya sudah ada, santrinya cuma 15 orang. Rasanya ini gedung mubazir. Lalu ketika ada ide spontan ingin mendirikan pesantren ala Gontor, karena saya bukan alumni Gontor, lalu saya berusaha mencari Ustadz alumni Gontor. Kebetulan ada teman saya Dr. Zainal. Mana Dr. Zainal? Beliau dulu teman saya di Lipia, satu kelas dengan saya dulu di Lipia. Beliau ini sekarang wakil rektor Universitas Al-Maghfirah, pimpinan Ustadz Hatta yang juga alumni Gontor. Lalu dengan beliau dihubungkan dengan adik iparnya Ustadz Son Haji, alumni Gontor tahun 2001. Dan dari situ berkembang sampai kepada Ustadz Hendro Rizbiono, wakil rektor Darun Najah, dan Ustadz Fajar. Dan dari situ kemudian berkenalan dengan Ustadz Asep dan diperkenalkan dengan beliau. Beliau ketika pertama kali datang ke sini sekitar 2 minggu yang lalu, apa kata Dr. Husnan? Ustaz, saya harus berada di Darul Ilmi Indonesia. Saya harus masuk di Darul Ilmi Indonesia, kata beliau. Dari situ saya langsung semangat 45.
Nggak lagi. Rasanya seperti mimpi jumpa dengan beliau. Mendengar nama Kiai Hasan aja sudah gemetar saya, apalagi jumpa. Tapi lewat keponakan beliau, lewat cucu Trimurti, saya bukan saja jumpa dengan Kiai Hasan, tapi jumpa dengan seluruh pimpinan Gontor. Dan saya di akhir kalimat meminta doa restu kepada beliau agar pondok modern Darul Ilmi Indonesia yang ada di Gadok Bogor ini dianggap sebagai cicit tiri daripada Gontor. Bukan cucu lagi, cicit. Dan kesan saya yang paling mendalam adalah belum pernah saya menemukan pesantren dan alumninya yang seperti ini punya ikatan emosional sampai akhir hayatnya. Bayangkan dari Gresik datang ke sini, nggak pakai undang-undang, saya undang beliau enggak. Ustaz Nurdin datang sendiri. Begitu kenalan, dari mana Ustaz? Dari Gresik. Antum Gresik datang hari. Ini daya tarik EKPM luar biasa. Maka tidak heran kalau kemudian seluruh pimpinan Gontor, seluruh asatid Gontor, seluruh alumni Gontor yang laki-laki semuanya punya istri dua. Tidak heran saya, pantas pimpinan Gontor, alumni Gontor semuanya punya istri dua. Pantas. Kenapa? Karena istri pertamanya adalah Gontor. Bisa enggak kita bayangkan Kiai Haji Sanusi yang sudah berumur 81 tahun, pendiri konsulat pertama Bogor di Gontor, alumni tahun 69, di usia 65, di usia 81 tahun hari ini masih menyempatkan diri hadir. Bisa enggak kita bayangkan kalau bukan karena ada ikatan yang kuat terhadap Gontor. Oleh karena itu pesantren modern Darul Ilmi Indonesia ini siap menjadi cicit diri Gontor dan siap menjadi tempat penampungan sementara. Kalau bapak ibu anaknya ya, bapak ibu para wali santri, kalau tahun ini Gontor tidak bisa menerima santri karena persyaratan tidak memenuhi, ijazah belum keluar, saya sudah bilang sama profesor, pondok modern Darul Ilmi ini boleh jadi transit dulu dan boleh selamanya di sini. Tapi apa iya cuma transit di sini aja barangkali? Kenapa? Karena semua pendiri di sini langsung dari Gontor produknya, dan Gontor produknya tidak ada yang gagal. Jangankan yang 6 tahun, 10 tahun di Gontor, saya 3 hari saja di Gontor bisa ngajar. Apalagi yang 10 tahun, saya 3 hari mondok di Gontor bisa jadi ustadz. Bayangin tuh, apalagi 10 tahun. Subhanallah. Oleh karena itu, silakan tahun depan kita sudah mulai pembelajaran di sini menggunakan KMI langsung, dan semua pilot di sini orang Gontor. Nanti kita bikin modelnya juga Trimurti model Darul Ilmi Indonesia. Partner saya Pak Aulia luar biasa. Beliau seorang pengusaha yang terus membackup perjuangan saya, luar biasa. Antum bisa bayangkan 1 tahun kita membangun ini, orang di mana-mana pada krisis moneter gara-gara Covid, kita bisa membangun. Dari mana? Kalau bukan karena kita ikhlas berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala ini. Terakhir, saya selalu katakan sekarang di mana-mana, Bapak Ibu, ketika kita melihat sekarang arah konsep pendidikan nasional kita, saya ulangi, arah
konsep pendidikan nasional kita hari ini pada sekuler, maka sangat tidak mungkin lagi kita melahirkan anak-anak generasi yang takwa kepada Allah. Maka oleh karena itu, satu-satunya pendidikan yang paling aman untuk masa depan anak-anak kita hanyalah di pesantren. Di sekolah-sekolah umum hari ini khawatir kita. Maka saya baca surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wahai orang-orang tua muslim, wahai umat Islam, hendaklah kamu merasa takut, hendaklah kamu merasa cemas, hendaklah kamu merasa khawatir terhadap apa yang kamu takuti. Apa yang ibu bapak takuti hari ini? Kita takut kalau kita ini, bapak ibu ini semuanya sebagai orang tua, tiba-tiba kita mati mendadak, dipanggil Allah, sementara kita meninggalkan anak-anak generasi kita yang sangat lemah di dunia ini, terutama lemah keimanannya. Saya kadang-kadang merenung bapak ibu, apa iya 10 tahun, 20 tahun mendatang masih eksis Islam di Indonesia? Kalau melihat, kalau yang kita hadir ini, saya yakin semua kita akan istiqamah dalam Islam. Matinya kita insya Allah, matinya dalam keadaan Islam. Tapi siapa yang bisa menjamin anak-anak kita yang umur 5 tahun hari ini, 3 tahun hari ini, apakah mereka 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan masih muslim? Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena pendidikan kita hari ini sangat mengkhawatirkan bapak ibu saudara. Betul apa tidak? Saya gelisah Pak. Saya gelisah. Maka semampu saya ingin membina mu'alaf. Kenapa? Karena fokus dakwah saya selama ini adalah kepada para mu'alaf. Saya pergi ke pelosok-pelosok pedalaman NTT sana, dakwah kepada orang non-muslim. Alhamdulillah, 4 tahun belakangan ini ratusan orang non-muslim yang menyatakan ikut masuk agama Islam. Maka saya dirikanlah pesantren mu'alaf ini. Alhamdulillah, ternyata santri-santri kita mu'alaf ini sangat berkualitas. Di antara mereka saya utus kuliah di Sudan 3 orang, dan ada yang saya utus 3 orang kuliah di Irak, di Baghdad. Kenapa? Karena mu'alaf ini kalau dididik, dibentuk, dikader menjadi da'inya, dakwahnya lebih hebat daripada ustadz yang muslimnya dari lahir. Betul tidak? Maka ada orang tanya saya, Ustadz, kenapa ya kadang-kadang mu'alaf itu lebih hebat daripada kami muslim turunan? Saya bilang, bapak ibu kan muslim turunan, kalau kami kan muslim tanjakan. Betul? Bapak ibu muslim turunan, kami muslim tanjakan. Saya bilang, bedanya apa? Filosofinya begini, kalau bapak ibu naik mobil, pas jalan turun, kira-kira yang diinjak rem apa gas? Rem apa gas? Turunan, pasti rem, gak mungkin gas. Maka kenapa kemudian orang Islam suka telat ke masjid, suka telat ke majelis salim? Karena ngerem terus, gak nyampe-nyampe. Tapi kalau tanjakan yang diinjak rem apa gas? Gas, gaspol terus. Makanya cepat bisa memahami Islam. Saya dulu begitu masuk Islam ditekan sama kiai, Nababab, kamu dalam waktu seminggu harus bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Kemudian tahun 96, waktu saya di Jakarta, tetangga sama Dr. Salim Al-Jufri, dia bilang apa? Antum ini mu'alaf yang berkualitas. Saya ingin kuliahkan antum di Libya. Libya itu apa, dokter? Libya itu kampusnya orang Saudi di Indonesia, di Jakarta, menggunakan bahasa Arab. Loh, saya bilang, ana tidak bisa bahasa Arab. Jumpai Syekh Ali Ad-Dakhilullah, jumpa, diperkenalkan sama mudirnya Syekh Ali Ad-Dakhilullah. Beliau meminta supaya saya kuliah di Libya. Saya nanya saya, ente bisa nggak bahasa Arab? Saya bilang bisanya cuma 2 kata. Apa itu? Ana dan anta. Ya mana mungkinlah di sini cuma ana anta. Tapi Dr. Salim Al-Jufri menekan beliau, ini potensial untuk kita kader, untuk kita didik.
Akhirnya saya mengalah, oke kalau begitu kita terima. Nababan, kamu saya kasih waktu 3 bulan. Kalau dalam tempo 3 bulan Anda bisa mengikuti pelajaran bahasa Arab, Anda lanjut kuliah. Kalau tidak, mabsul. Siap, Syekh. Besok masuk saya. Tiap hari jumpa di Qo'ah, ditanya sama si Ali, bagaimana bahasa Arabmu? Dikit-dikit bisa jawab. Begitu 3 bulan, alhamdulillah, relatif lancar bahasa Arab, langsung dihajikan beliau saya, Haji Diafa, undangan dari Mamlakah Saudi. Subhanallah. Akhirnya lanjut sama Dr. Zainal Arif. Cuma beliau sampai doktor, kita masih sampai gembel-gembel saja. Yang penting bisa sedikit mengerti dasar Islam. Sebab masyarakat kita punya ilmu dokter pun tidak guna di Indonesia ini. Kenapa? Dasarnya baru belajar, fikihnya baru wudu. Oh kalau gitu ilmu. Saya itu tiap tahun ceramah ke Amerika, ke Kanada, ke Australia. Saya dong ceramah, tahu enggak materinya apa? Baru materinya wudu. Oh kalau gitu enggak perlu ilmu tinggi-tinggi, ilmu dasar. Ikan, artinya saya memang pas ilmunya sedikit, diundang orang sama orang yang sedikit pokoknya masuk itu. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, ini kesan saya yang mendalam. Tadi Profesor mengatakan, Ustaz, ini insya Allah ke depan Darul Ilmi akan besar, kata beliau. Amin. Akhirnya saya tadi mikir, ya Allah, rasanya berdosa saya. Ada umat tidak tertampung di luar saya, Ustaz Asep. Antum bilang 200 sih. Kalau bilang kemarin itu sekitar 500, kita siapkan tenda di sana. Anda pikir kalau 200 cukup di sini aja. Ternyata yang datang Masya Allah membeludak ini. Allahu Akbar. Ini kenapa? Karena yang datang magnetnya langsung. Subhanallah. Ala kulli hal, saya sudah bagian daripada Gontor. Antum akui apa tidak? Saya memberikan pengakuan sendiri. Masa bodoh saya? Mau antum akui apa tidak? Tak peduli sama saya. Yang penting saya mengaku, saya adalah orang Gontor. Kenapa? Karena saya sudah 3 hari sekolah di Gontor. Alhamdulillah. Demikian. Ini bukan sambutan lagi. Ini apa namanya nih? Ya, tadi sambutan katanya. Tapi kok malah jadi panjang ceritanya. Tapi ini adalah Masya Allah rasa bahagia saya. Jazakumullah kepada semua para masyayikh, para alumni Gontor yang senior-senior yang luar biasa, yang tidak pernah lupa sejarah dari mana mereka berangkat. Itu adalah menandakan keberkahan pesantren Gontor. Saya ketika ziarah ke kubur Trimurti dan kubur keluarga semua, termasuk kubur para orang tua beliau, kita cukup lama menangis di sana, membayangkan bagaimana mulianya Trimurti dulu dari kakek-kakeknya mewariskan satu lembaga pendidikan yang monumental, yang hari ini yang masih aktif santrinya di atas 40.000 orang, yang hari ini yang alumninya sudah jutaan orang, dan banyak petinggi negara ini adalah alumni dari Gontor. Mudah-mudahan saya sebagai alumni Gontor yang terakhir tahun 2022, alhamdulillah saya bangga menjadi alumni Gontor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90 tahun yang lalu, berdirilah sebuah pesantren yang terletak di sebuah desa kecil 11 km dari pusat kota Ponorogo. Kini, pesantren itu lebih dikenal dengan nama Pondok Modern Darussalam Gontor. Didirikan oleh 3 bersaudara, Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, Kiai Haji Imam Zarkashi. Mereka bersepakat untuk mewakafkan seluruh harta warisan orang tua untuk mendirikan sebuah pesantren, sehingga jadilah Gontor seperti yang sekarang ini. Totalitas dalam berjuang dicontohkan oleh figur Trimurti, 3 saudara pendiri Gontor. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi auzina an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an amala salihan tardahu
wadkhilna birahmatika fi ibadika sholihin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pada hari ini kita sangat berbahagia sekali kita bisa bertemu, berkumpul di tempat ini. Tentunya ini adalah tempat yang luar biasa. Dari awal diniatkan untuk menjadi sumber ilmu pengetahuan, sumber akhlakul karimah, sumber generasi ke depan umat yang selalu menjaga keutuhan keberagamaan kita di tanah air. Juga sebagai kader-kader pemimpin bangsa, pemimpin umat yang terus akan berlangsung. Ditambah lagi tadi, oh iya ada Pak Dr. Kiai Haji Abdul Somad, ini sahib saya juga di Parmusi, ya, Persaudaraan Muslimin Indonesia. Dan tentunya tadi yang baru dilantik ini teman-teman dari Forum Mubalik Alumni Gontor, luar biasa. Ini sudah menunjukkan bahwa di awal dari Pondok Darul Ilmi ini kita juga akan terus mengembangkan dan mencetak para mubalik alumni Gontor yang langsung berhadapan dengan umat, langsung berhadapan dengan rakyat dan bangsa ini yang katanya bermacam-macam, bukan hanya muslim saja, tapi juga banyak lagi yang lain. Saya kemarin waktu di Gontor bersama bersama Pak Kiai Samsul Arifin dan Baban ini, saya mendengar bahwa beliau mengatakan bahwa agama misi di dunia ini cuma dua, itu Nasrani dan Islam. Sementara Yahudi bukan agama misi. Nasrani, dia membawa misinya kadang-kadang dengan, bukan kadang-kadang, selalu dengan dibarengi dengan glorify, dengan gospel dan gold, dengan apa? Dengan pencarian harta, perampokan harta, dan pembaksaan. Tapi lain dengan sebuah agama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dia adalah agama yang penuh dengan damai, penuh dengan persahabatan, penuh dengan kesantunan, penuh dengan akhlakul karimah, jauh dari kekerasan, jauh dari berbagai macam hal yang terkait dengan masalah-masalah keduniawian. Itulah Islam. Salam. Tapi sama-sama membawa misi. Yang satu membawa misi kemenangan gospel dan gold. Yang satu membawa misi ilahiyah. Dan ini yang sedang kita lakukan hari ini. La ikraha fiddin, kita tidak memaksakan agama kepada manusia Indonesia, kepada umat, kepada masyarakat komunitas manapun di tanah air ini. Pertama kali dalam saya bicara ini, saya ingin mengatakan justru tempat seperti ini harus diperbanyak. Karena dialah yang akan mempererat, memperkuat sebuah negara yang begitu beribu-ribu macam etnik, suku bangsa, kepulauan, cara makan, buah-buahannya saja berbeda. Jeruk Bogor sama jeruk Pontianak sama apa gak? Duren Bogor, duren Parung sama duren Kalimantan sama gak? Enggak lah. Cara ngebukanya aja beda. Nasi kuning di Banjarmasin sama nasi kuning di Betawi atau di Bogor sama atau tidak?
nasinya sama, namanya sama, rasanya berbeda. Apalagi manusianya, apalagi adat istiadatnya. Kita paham bahwa kita ini sudah berbeda-beda, tapi kita punya benang merah yang tidak bisa terlepaskan dari ujung Samudra Pasai sampai ujung Samudra, apalagi bukan Samudra Pasai lagi, ujung Raja Ampat. Itu adalah kesultanan dengan memberikan kedaulatan kepada sebuah nama yang bernama Republik. Mereka melepaskan kedaulatan kerajaan-kerajaannya, kesultanan-kesultanannya untuk sebuah persatuan yang bernama Republik. Dan itu adalah sumbangan terbesar umat Islam, ulama, pondok pesantren, daulat dayah, balai, rangkang, pesantren, madrasah yang ada di seluruh Indonesia. Fungsi dari para mubalik ini menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kita orang pesantren tidak pernah berpikir teror, tidak pernah berpikir kriminal. Kita orang pesantren tidak pernah berpikir jahat kepada negeri ini, kepada tanah air ini, kepada bumi ini. Putarkan kembali itu gambar dari Pondok Modern Gontor. Putarkan kembali film-film dari Darul Ilmi. Putarkan kembali semua pondok-pondok pesantren yang terkait dengan putri. Gak ada sedikit pun kita mengajarkan hal-hal yang terkait dengan kekerasan. Gak perlu pondok pesantren ini diradikalisasi. Apanya yang diradikalisasi? Kita harus radikal. Dengan kata kita harus ke bawah, kita harus mengakar. Karena itulah kita menjadi sebuah bangsa yang besar dan kuat. Punya identitas, identity. Punya kekuatan, punya karakter. Negeri ini baru kemarin tahun 45 merdeka dan lahir. Gontor lahir tahun 26. Gontor lahir tahun, Bapak Ibu yang mau akan memasukkan anak-anaknya ke Gontor nanti, biar tahu Gontor lahir tahun 26. Tadi disebutkan oleh moderator bahwa hari ini kita 91 tahun. Oh enggak, kita hampir 100 tahun. Tahun 2026 kita satu abad. Satu abad Gontor melahirkan Indonesia. Satu abad Gontor lah yang melahirkan Republik ini, melahirkan Merah Putih. Memangnya Bung Karno itu dari mana? Bung Karno itu seorang santri, santrinya H.W.S. Cokroaminoto di Jalan Paneleh nomor 10 Surabaya. Haji Agus Salim itu siapa? Muridnya siapa? Banyak tokoh-tokoh yang lain. Sultan Syahrir, muridnya siapa? Semuanya adalah santri-santrinya H.W.S. Cokroaminoto. Dialah yang mengajarkan sebuah nilai kebangsaan. Dialah seorang yang mengajarkan kekuatan bagaimana menjadi sebuah negara yang memiliki jati diri. Dia adalah seorang tokoh, ulama, kiai yang memperhatikan dan memahamkan kepada tokoh-tokoh bangsa ini tentang perlunya sebuah negeri yang merdeka. Bung Karno namanya belum Bung Karno, namanya Kusno. Maka dikawinkan kepada anaknya, namanya Utari. Anaknya H.W.S. Cokroaminoto itu namanya Utari, punya anak dia perempuan. Karena si Kusno ini pinter,
dikawinkanlah kepada anaknya H.W.S. Cokroaminoto, namanya Utari. Jadi dia adalah anak mantunya H.W.S. Cokroaminoto. Siapa H.W.S. Cokroaminoto itu? Dia lahir 1882 di Madiun. Dia adalah keturunan kelima dari Ki Hasan Ageng Besari dari Tegal Sari. Dia memiliki darah, persaudaraan darah. Sementara Gontor itu dari bibinya yang bernama Nyi Khalifah. Nyi Khalifah ini putrinya Ki Ageng Hasan Besari yang dikawinkan dengan seorang santri yang bernama Sulaiman Jamaluddin dari Kesubuhan Cirebon. Maka lahirlah Santoso Ado Besari yang memiliki bapak bernama Arham Anom Besari, yang bapaknya juga adalah Sulaiman Jamaluddin. Dan Santoso Anom Besari ini memiliki 7 anak, perempuan 3, laki-laki 4. Yang pertama laki-laki R. Soekarto, ketiga terus di bawahnya ketiganya perempuan, dan ketiganya laki-laki ini yang namanya Trimurti. Jadi kalau seperti itu, Gontorlah, Tegal Sarilah, cikal bakal dari nenek moyang Gontor itulah yang melahirkan Indonesia. Dari H.W.S. Cokroaminoto melahirkan Bung Karno, melahirkan Sultan Syahrir, Haji Agus Salim. Kalau saya sebut lagi yang lainnya banyak. Di situ ada Kartosuwiryo juga, ada Alimin juga, ada Muso juga. Saya nggak usah sebutkan lah. Ada Kasman Sigonibejo, ada Safruddin Prawira Negara di Sumatera, di Padang. Bapak Ibu sekalian, ini saya bicara sedikit agak ke belakang, biar nyambung. Bahwa hari ini kalau ada yang mengatakan ada beberapa pesantren ini adalah sarang radikal, sarang teroris, saya ingin tanya, benar atau tidak? Benar atau tidak? Tidak ada. Jelas tidak ada. Kalau hari ini ada yang bicara tentang keburukan pondok pesantren, kejelekan umat Islam memang nggak semuanya benar. Ada memang iya. Tapi kalau pondok pesantren, dia ada sebuah lembaga. Niatnya apa? Mendirikan sebuah pondok pesantren itu niatnya apa? Niatnya adalah membangun generasi ke depan yang berakhlakul karimah. Maka ada moto. Motonya apa? Berakhlakul karimah, berbudi tinggi. Berbudi tinggi itu apa? Noble character, berbadan sehat, sound body, berpengetahuan luas, berpikir bebas. Ini adalah 3 unsur dari pembangunan dan pendidikan manusia. Madrasatul Ula adalah baik rumah, mendidik anak menjadi berbudi, berakhlakul karimah, berbadan sehat. Setelah itu mendidik anak berpengetahuan luas, Madrasatul Sani asal madrasah sekolahan, dan Madrasatul Salis berpengetahuan luas, berpikir bebas, bernalar bebas, kemasyarakatan. Pendidikan ketiga dari kemanusiaan. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu hari ini kita bertemu, hari ini kita semuanya berkumpul. Hanya saya ingin mengingatkan, kita jangan pernah dan mau terpancing. Gontor akan 1 abad kita tunjukkan bahwa kita ini adalah yang mendirikan negeri ini. Masa kita berkhianat kepada negeri ini? Kita yang menghasilkan negeri ini, kita yang melahirkan anak-anak kita, yang kita masukkan ke dalam pondok-pondok pesantren. Masa sih pondok pesantren menjadi biang dari
kekerasan, apakah kita tidak berkhianat? Itu namanya. Tidak, Ibu, Bapak sekalian. Justru kita memasukkan anak-anak kita agar anak-anak kita mengerti tentang negeri ini, agar anak-anak kita tahu siapa jati dirinya, agar anak-anak kita mengerti tentang bagaimana masa depannya, agar anak-anak kita tahu bagaimana patuh dan taat berbakti kepada orang tuanya yang telah melahirkannya, agar anak-anak kita mengerti dan tahu pada suatu saat dia pun menjadi orang tua dan memiliki anak yang berbakti kepadanya. Anak-anak kita tahu dan mengerti bagaimana menjunjung nama baik orang tuanya, mengangkat harkat martabat orang tuanya, mengangkat harkat martabat keluarganya, mengangkat martabat harkat dan kekuatan dari negerinya. Itulah pendidikan pondok pesantren. Bapak Ibu sekalian, Gontor dulu memang nggon kotor, namanya nggon kotor. Nggon itu rumah, kotor tuh ya tempat molimo, main, madat, madon, maling, lagi minum, main itu judi. Main mabok itu minum-minum, madat itu pakai obat, apa namanya? Narkoba. Madon itu main perempuan. Terus tadi apa lagi? Maling, mencuri. Itu kotor. Permainan kotor. 5M ini. Alhamdulillah dibuka itu yang namanya desa Gontor itu, hutan belantara itu dibuka, dipapas, dijadikan tempat yang begitu luar biasa, dihilangkan satu persatu, dan jadilah sebuah tempat yang bernama Darussalam. Darussalam apa artinya? Darussalam artinya adalah tempat kedamaian, tempat di mana ada perdamaian, di mana ada kekuatan untuk membangun perdamaian, membangun kebaikan, mengangkat akal pikiran, mengangkat jiwa raga, mengangkat akhlakul karimah. Alhamdulillah selesai 5M ini. Alhamdulillah hilang. Jadilah Darussalam. Jadilah tempat padepokan dan pondok yang bernama Darussalam. Tapi tantangan pondok pesantren dari dulu sampai hari ini tidak akan pernah hilang. Bahkan ke depan semakin kuat tantangannya. Semakin kuat ujian kita. Semakin kuat orang yang membuat kita ini terus tidak pede dengan kepesantrenan kita. Tidak pede, saya santri. Saya santri, saya juga anggota DPR. Saya santri, saya juga duta besar Republik Indonesia. Mewakili bangsa ini di negeri orang. Saya santri. Mau ngomong apa? Mau ngomong tentang konstitusi negeri ini? Ayo bicara. Kita yang membangun, kita yang menulis. Kita yang sesungguh-sungguhnya menyerahkan segala-galanya. Kita menarik itu 5 kata-kata itu Piagam Jakarta. Karena apa? Karena kita menenggang. Karena kita selalu bertoleransi. Karena kita selalu menjaga hubungan persaudaraan dari anak bangsa. Gontor, Ustadz Namaban, tadi Ustadz Namaban senang ya melihat bahwa ada alumni Gontor berkumpul bersilaturahim. Uhuahnya kuat, tadi antum bilang. Di Gontor kita bukan hanya diajarkan beruhuah Islamiyah di antara kita, berbeda dari suku bangsa. Ya, ada dari Batak, ada dari Jawa Barat, Sunda, ada Jawa,
ada Ambon, Maluku. Di Gontor kita diajarkan uhuwah Islamiyah, juga ditekankan uhuwah basyariyah, hubungan antar manusia. Kita tidak pernah di Gontor diajarkan untuk membenci agama lain. Pernah nggak? Mohon Ustadz Aci, pernah nggak Ustadz? Dulu beliau yang paling tua, santri Gontor yang paling tua nih, alumni. Atau pernah nggak diajarkan oleh Pak Sahal, Pak Zarkasi, Pak Fanani mungkin mengajarkan bahwa memusuhi agama lain? Pernah nggak? Pernah nggak Pak? Jangan bohong Pak. Pernah nggak Pak? Nggak pernah. Apa Ustadz? Nggak pernah. Dari dulu sampai hari ini tidak ada yang mengajarkan itu. Tapi apa? Kita diajarkan uhuwah, persaudaraan Islamnya seagama, seiman kita. Tapi kita diajarkan juga uhuwah basyariah. Ngelihat dia manusia, antar manusia, mau jelek, mau buruk, mau cantik, mau pesek, mau mancung, mau pendek, mau jangkung, dia adalah saudara kita. Uhuwah basyariyah setelah uhuwah Islamiyah. Ada lagi, tanpa kita sadari kita diajarkan mencintai tanah air, dan kita diajarkan mencintai saudara kita sesama sebangsa dan setanah air. Betul? Nggak apa-apa teman kita orang Ambon, orang Maluku, orang Kalimantan, orang Papua, orang Jawa, orang Sumatera, no problem. Ustadz Marito keliling Indonesia beliau. Dia datengin dari dulu, silaturahimnya luar biasa. Ada uang berangkat silaturahim. Pulang bawa duit juga dikit lah lumayan ya. Pergi lagi, keliling lagi. Ada yang sakit beliau tengok, luar biasa. Saya aja belum bisa mengikuti Ustadz Marito. Kemana-mana bersilaturahim dan dikenal semua. Jadi tanpa pandang bulu, nggak mesti harus beliau ini dari Bogor. Antum mungkin bukan orang Bogor asli, Ustaz. Asli, Ustaz. Orang Jogja beliau, tapi tinggal di Bogor. Beristri Bogor apa Jogja? Beristri. VI makanin karena VI arti tato wa anta tata zawaj. VI arti tato wa anta tata zawaj. Ahsan. Wahiduna. Masta wasulasa warubah. Fa'in khiftum ala tadilu fawaidatan. Jadi kita ini orang-orang penakut semua. Al-amr itu wajib itu. Ya dulu al-wajib. Al-amr fangkihu. Ini kita jadi bicara apa ini? Mabuk. Jadi ada yang namanya uhuwah Islamiyah dan uhuwah basyariyah dan uhuwah watoniyah. Ada satu lagi yang kita diajarkan di pondok agar kita mencintai apa? Agar kita beruhuwah apa? Beruhuwah makhlukiyah. Kita diajarkan, tapi kita tanpa sadar kita diajarkan. Kita diajarkan uhuwah Islamiyah, uhuwah basyariyah, uhuwah watoniyah, dan uhuwah makhlukiyah. Bagaimana kita beruhuwah bersaudara dalam konteks makhluk hidup. Coba lihat di pondok itu ada bagian bustan, bagian taman, betul? Basatin ya, basatin. Kalian kita semua itu diminta tanpa kita sadari, kita tuh disuruh untuk bergaul, membuat keindahan alam ini, menyayangi tanaman dan pohon-pohonan. Makanya ada kisbu basatin, bayangin coba. Itu ada hubungan antara makhluk hidup, mereka makhluk hidup, pohonan, bunga-bunga makhluk hidup. Pak Sahal pesan itu pohon mangga di samping, jangan pernah dipotong sampai hari ini. Karena apa? Ada ikatan batin, ada hubungan yang luar biasa antara Pak Sahal dengan pohon mangga tersebut. Bukan karena mangganya. Pohon kelapa di samping itu, di depan kopel pohon kelapa itu. Sampai hari ini nggak ada yang mau berani tebang, coba. Padahal tebang aja itu, kasih di situ
apa namanya tuh apa namanya kanopi atau dikasih yang antik gitu kan, itu kan bagus. Tapi tidak, pohon kelapa itu kelapa udah berapa kali dicat, hapus lagi, dicat lagi, disenderin sama anak-anak, ditendang-tendang, dikerok-kerok, tetap aja begitu. Hubungan batin antara makhluk santri dengan makhluk yang ada. Kita disuruh mencintai alam. Kita dimintai untuk mencintai berhubungan antara makhluk hidup. Bukan hanya antara kita, ukhuwah Islamiyah, atau hubungan antara manusia, atau hubungan antara senegara, tapi juga hubungan antara makhluk. Bapak Ibu sekalian, Gontor kalau mau datang ke sana, ya sekarang ini belum bisa kita datangi. Bapak Ibu belum bisa datang ke sana karena kita masih ya. Nah, bayangkan kita punya prokes sendiri. Kita bukannya tidak mau mengikuti Pak Nadiem Makarim, bukan. Tapi kita punya prokes sendiri. Proses kesehatan sendiri, protokol kesehatan sendiri. Karena apa? Karena Gontor, kalau kita mengikuti seperti apa yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, kita PKM terus kita tutup, kita tidak ada bertemu begini, kita tutup pakai online. Itu yang namanya pendidikan nggak berjalan. Terutama di Gontor nggak berjalan. Kalau kita tuh lebih baik kita bubarkan Gontor ini. Mau kita bubarkan pondok ini Gontor? Mau kita bubarkan Gontor? Tidak. Tapi kita bikin peraturan sendiri bahwa ini justru malah mengisolasi anak-anak di dalam. Tidak boleh satupun orang masuk. Prokes itu kita jaga, penyemprotan setiap hari. Anak-anak kita beri minum dan kita mandikan dengan probiotik. Anak-anak harus pakai masker. Tamu-tamu nggak boleh masuk pagar, itu nggak boleh. Di sana tamu, jaraknya jauh. Itu tamu, termasuk orang tua, termasuk wali santri. Jadi, Bapak Ibu sekalian, inilah Gontor. Jadi Gontor itu mendidik untuk menjadikan sesuatu. Tidak membuat anak Bapak Ibu pintar, tidak saja itu. Tapi membuat anak-anak Bapak dan Ibu itu bisa hidup, Bu. Gontor itu mengajarkan dan mendidik untuk bisa hidup. Ketika keluar, tadi di awal tadi ditaruh di mana saja. Di lapangan becek dia bisa hidup, di tengah sawah dia bisa hidup, di pergedungan tinggi di kota besar metropolitan dia bisa hidup, di kampung yang terpencil jauh dia bisa hidup, di tempat di mana di sebanyak kemaksiatan yang ada dia bisa hidup dan bertahan dalam keimanan dan istiqomahnya. Gontor bukan hanya mengajarkan agama atau studi agama, atau Gontor tidak hanya mengajarkan tafsir, hadis, nahu sorof saja, tapi Gontor mengajarkan kehidupan. Bapak Ibu sekalian, ini udah zuhur belum ya? Saya fullkan saja sampai zuhur ya. Bapak Ibu sekalian, insya Allah ketika kita memasukkan anak kita ke pondok modern Gontor, maka Bapak Ibu juga harus mengikhlaskan. Karena biasanya dimasukkan anak kita ke Gontor, ibunya, aduh anak saya gimana ya, aduh di jam segini nih, dia udah makan apa belum ya, aduh Bu, Pak, anak-anak kita adalah makhluk Allah. Dan Allah tidak pernah sekejap pun tidak melihat dan memperhatikan anak-anak kita. Dan dia memiliki rezeki sendiri, dia memiliki kehidupan sendiri, dan garis tangannya sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tugas kita apa? Menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, yang bermanfaat, berbakti. Dengan cara apa? Kita masukkan ke gontor, kita titipkan di gontor, terus bapak ibu lepas gitu. Oh tidak. Bapak ibu wajib mendoakannya di rumah agar anaknya itu bisa dididik di gontor. Bu, tidak sedikit santri dimasukkan ke gontor, terus keluar, gak tahan, gak kuat, gak sedikit, banyak. Yang hanya 3 bulan, yang hanya seminggu, yang hanya 2 tahun, yang hanya 1 tahun. Banyak. Karena tidak tahan dan tidak bisa mengikuti apa yang diajarkan, didisiplinkan kepada anak-anak di gontor. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa gontor tidak pernah memaksa. Kalau ingin memasukkan, mau menjadikan anaknya anak-anak yang seperti apa yang kita inginkan, silahkan. Kalau tidak ya silahkan dibawa kembali. Seperti apa yang tadi saya sampaikan, la ikraha fid, gak ada pemaksaan, termasuk ketika masuk gontor. Tapi marilah kita doakan sama-sama anak-anak kita semuanya yang sudah ada di dalam, yang sudah selesai, yang sudah menjadi alumni, ataupun yang baru akan masuk. Kita jadikan anak-anak kita, kita doakan mereka anak-anak yang soleh, solehah, anak-anak yang bisa mengawal peradaban umat Islam Indonesia, peradaban umat Islam dunia yang ada di tengah-tengah negeri ini. Mari kita jaga, kita besarkan, kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang mengerti tentang bangsanya, mengerti tentang negerinya, mengerti tentang kesulitan, kesusahan, dan bagaimana bisa membela negerinya menjadi sebuah negeri yang makmur, adil, sentosa, baldatun, thayyibatun, warabun. Mari Bu, Bapak sekalian. Ini kalau saya ngomong begini nih, saya juga ngomong ini mewakili pimpinan pondok dari gontor. Dengan kata lain, itulah yang diinginkan gontor. Gontor sekarang ada 22 cabang dari Aceh sampai Kendari. Ya. Dan 1 abad gontor ini tahun 2026 1 abad, menjelang 1 abad, alhamdulillah kita akan banyak sekali melakukan sesuatu. Dan saya ingin semua IKPM, begitu juga semua alumni, semua wali santri, kita perlu menyambutnya dengan gilang gemilang. 1 abad gontor itu adalah 1 abad yang tidak pernah kembali lagi. Apa? Tidak pernah kembali lagi, hanya sekali. Karena kita hidup tidak akan pernah bisa 2 abad. 1 abad pun kita nggak pernah bisa. Nggak ada orang manusia, ada manusia yang berumur 1 abad, ada 100 tahun, 110, 120 tahun ada. Tapi nggak semua, nggak banyak orang yang bisa hidup 100 tahun. Ya, kalau usia saya sekarang 50-an, ya paling 10 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian usia saya sudah melewati usia Nabi. Ya, tinggal nunggu giliran. Tapi doain juga biar panjang umur, biar sehat. Ya kan? Kita masih mau apa tadi Ustaz? Masih mau sehat lah gitu kan ya. Karena nggak enak ngomongnya kalau mau tadut gitu di sini. Nggak enak, nggak ada, karena nggak ada orang gontor yang begitu tuh, nggak ada. Nggak ada yang terang-terangan maksudnya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri pembicaraan ini, saya mengajak bahwa insya Allah 1 abad gontor tahun 2026, sebelum tahun 2026 kita bisa melakukan banyak hal. Hari ini menjelang tahun 2026 kita meresmikan
berjalannya Pondok Darul Ilmi, ya Ustaz Namaban ya, yang juga menjadi sebuah tempat pendidikan yang bertaraf KMI, muadalah, insya Allah. Dan tentunya ini juga markas bagi para mubalik kita di Bogor, kan luar biasa. Begitu juga nanti di tempat-tempat lain. Gontor juga membangun sebuah holding company, insya Allah bernama Hizanatullah Holding Company, ya kan? Jadi saya sudah lapor ke Bapak Pimpinan terkait dengan pembangunan holding company ini. Insya Allah segera akan kita resmikan sebelum 1 abad Gontor. Mudah-mudahan ini adalah hadiah juga buat pondok. 1 abad Gontor juga akan, sebelum 1 abad kita juga akan mencetuskan sebuah fakultas kedokteran di Mantigan, Ngawi. Insya Allah 1 abad Gontor kita ingin tahun 2023 gitu ya, kan ini 2002, 2023 kita mengadakan silaturahmi nasional akbar. Bapak Ibu semuanya diundang, semua alumni wali santri kita undang, kita adakan di Gelora Bung Karno. Wah, kita penuhi itu Gelora Bung Karno, ya kan? Masa nggak bisa penuh? Ya, penuh lah. Dari Bogor aja ada berapa pesantren alumni Gontor, ya? Dari Tangerang, dari Banten, dari Bekasi, dari Purwakarta, yang di sekitar sini aja, sekitar Jawa Barat, DKI itu kita penuhi itu di sana, ya kan? Habib Musin Alatas juga jangan lupa, teman-teman kabarin, kita penuhi semuanya di Gelora Bung Karno. Tidak ada politik-politikan. Kita tidak bicara politik. Kita bicara silaturahmi. Kita bicara silaturahmi. Kita bicara milad Gontor 1A. Tidak ada bicara yang lain selain itu. Kita undang Pak Jokowi itu datang bicaralah, no problem. Kita undang Pak Anies Baswedan. Kita undang tokoh-tokoh yang lainnya, no problem. Ya, kita pasang itu bendera Gontor itu merah, hijau, putih itu dari Semanggi sampai ke Cawang, dari Cawang sampai ke semuanya. Orang ngelihat ini partai apa lagi gitu ya. Bukan partai. Ini adalah lambang persatuan. Lambang lai kalimatillah. Di atas dan untuk semua golongan. Tidak ada partai-partaian. Kita lakukan silaturahim nasional. Kita berdoa, kita berzikir untuk pondok ke depan, untuk bangsa ini. Sekaligus kita mendoakan bangsa ini. Belum pernah kan kita melakukan itu? Belum pernah kan? Belum pernah kan? Selama ini belum pernah. Nanti kita buat di Gelora Bung Karno. Mundur itu, mata penuh kan itu. Berbes-bes yang didatang itu. Ya kita izin sama gubernur lah. Kita izin sama Kapolri, Kapolda masing-masing izin. Bawa bus dari Bogor mungkin ada 40-50 bus gitu kan. Dari Bekasi sekian bos, dari penuhi Jakarta. Buat apa? Buat siar 1 abad. Bahwa Gontor 1 abad melahirkan Indonesia. Jangan terus-terusan saya ngomong begini lama-lama ntar nggak bagus juga. Kita doakan saja mudah-mudahan ini terjadi dan kita menjelang 1 abad Gontor. Saya rasa saya cukupkan ya bicara di sini Ustaz ya. Nanti disambung lagi sama Ustadz Namaban. Saya terpesona sama Ustadz Namaban. Bagaimana bicara tentang berdakwah dengan orang non-muslim. Luar biasa. Dan bagaimana beliau mengajak kita semua. Mengajak saudara-saudara kita yang non-muslim. Ya, tanpa harus memaksa. Tanpa harus ada ketersinggungan, tapi di dalamnya adalah bagian dari uhuwah dan silaturahim. Di dalamnya ada tasamu, di dalamnya ada pengajakan, mengajak dalam kebaikan. Dan alhamdulillah mereka semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin nanti Ustadz Namaban cerita sedikit tentang
tentang bagaimana dakwah beliau. Saya rasa demikian, mudah-mudahan kita dijauhi dari bala malapetaka, bahaya. Allah madfa'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zuharu minha wa ma batan wa min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amah. Allahumma na'udzubika minal hamni wal huzn wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa taqabbal rizqin. Allahumma ya syafi isfina min kulli marad wa la yuqdiru saqaman la sifa ila sifauka ya Allah, khususun marad corona. Allahumma ba'id lana min hadzal marad, Allahumma ijtanib lana min hadzal marad, Allahumma na'udzubika min hadzal marad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wadhilnal jannata ba'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, setelah ini kita akan mendengarkan taujihat wal irsyadat dari dua syekh yang kita hadirkan dari kampus Al-Azhar Kairo Mesir. Ayo, ba'da daqiqah ilqa at-tawjihat wal irsyadat yulqiha fadilatul Syekh Dr. Syekh Ali Ibrahim, Rais al-Ba'tha al-Azhariyah di Indonesia, thumma Dr. Syekh Hasan Toha, huma min Jami'atul Azhar bil Qahirah, Jamhuriyat Mesir. Ayo. Wal afu minkum, Allah jahiz, kullun minkum 10 daqaiq ila rubi sa'ah. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صحابته الأطهار الأخيار ومن نهج نهجهم واستنى بسنتهم وسار في طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الجمع الكريم، أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا هنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة تحت مستقر رحمته. اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين. في عجالة سريعة ونحن في موقف الدعوة والتبليغ، أقول لكم على كل داعية يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى أن يظهر جوانب الرحمة والقيم التربوية والأخلاقية في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل داعية لابد وأن يكون قدوة حسنا لمن يدعوهم إلى دين الله. لذلك لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، فالله أمرنا أن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي كان قدوة. ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر تأثيرا بالغا في كل من يراه وفي كل من يسمعه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا الناس إلى فضيلة إلا وتجسدت تلك الفضيلة في شخص رسول الله. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الخلق أجمعين إلى الصدق فكان هو أول الصادقين، ودعا الناس إلى العفو فكان أول من يعفو، كان إمامهم في العفو عمن أساء إليه، فكان النبي قدوة. كنت ترى مكارم الأخلاق تتجسد في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة الشريفة يلقب بالصادق الأمين قبل أن ينزل عليه جبريل. يعني مكرمتين من مكارم الأخلاق وهي الصدق والأمانة تجسدت في شخص رسول الله قبل أن ينزل عليه جبريل. أيها الإخوة الأحباب، لخص النبي صلى الله عليه وسلم رسالته وقرآنه وسنته في جملة واحدة:
النبي لخص الإسلام كله في جملة واحدة، وهي من بليغ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما معنى ذلك؟ ما معنى قول النبي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ لأن أخلاق البشرية قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو عند حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد انعدمت أو كادت أن تنعدم. ولذلك نجد من درس سيرة رسول الله كيف كانت الحياة قبل رسول الله. انتشرت فيها الفواحش والمنكرات، انتشر فيها الظلم، أكل القوي حق الضعيف، أصبح الإنسان يسطو على أخيه الإنسان ويأخذه غنيمة، ويباع الإنسان سلعة في الأسواق. ضاعت الإنسانية وضاعت المروءة، فبعث الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لينشر الفضيلة ويقضي على الرذيلة ويتمم له سبحانه وتعالى به مكارم الأخلاق. فقال النبي: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. علينا جميعا أن نظهر الجوانب الأخلاقية في ديننا للعالم أجمع، من صدق وأمانة وعفو وتسامح وإخلاص ووفاء بالعهد وإحسان إلى الجيران وبر بالأبوين وعطف على الصغير ورحمة باليتيم. كل هذه مكارم لا بد وأن تظهر في ديننا وأن نظهرها للعالم أجمع. ولذلك أيها الإخوة الأحباب، أنا أقول لكم كما تعلمنا في أزهرنا وكما قال لنا معلمونا، قالوا لنا: من أراد أن يعلم الناس مكارم الأخلاق، من أراد أن يعلم الناس مكارم الأخلاق فليحيي ضمائرهم وليثبت في نفوسهم الرغبة في الفضيلة والنفور من الرذيلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يوفقنا للسير على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sepertinya sudah tidak butuh terjemah ya, karena sudah paham semua. Bismillahirrahmanirrahim. Secara singkat, padat dan jelas, setelah memuji dan bersyukur kepada Allah, kemudian menyampaikan salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tema yang Syekh sampaikan adalah menteladani dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya pakai dai, sebagai dai yaitu kita semua hendaknya mencontoh bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, bagaimana rahmat beliau, bagaimana kasih sayang beliau, bagaimana akhlak beliau. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam jati diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Maka bagi kita semua yang mengaku seorang dai harus mengikuti bagaimana Rasulullah berdakwah. Maka kenapa dakwah Rasulullah terpengaruh? Karena sebelum Rasulullah mendakwahkan, beliau telah beramal dengan apa yang akan Rasulullah dakwahkan. Karena sebelum turunnya wahyu, Rasulullah telah dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya dan orang yang bisa mengemban amanah. Maka Syekh menyampaikan di sini, inti dari Al-Quran dan Sunnah yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah melewati atau melalui perantara malaikat Jibril adalah innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Inti dari semua syariat telah Allah turunkan kepada Nabi adalah innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Maka marilah kita menyempurnakan akhlak kita, menyempurnakan sifat kejujuran kita. Sebagaimana kita seorang dai, sebelum kita berkata, hendaknya beramal dengan apa yang kita katakan. Itu adalah pesan dari Syekh. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi dai yang bisa
menteladani sifat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. فالله سبحانه وتعالى خلق العباد وشرع لهم ما يصلحهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة، وقد ارتضى الله عز وجل لعباده الإسلام دينا واصطفاه لهم واختاره لهم، والله عز وجل أكمل دينه وأتم نعمته ببعثة خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أوحى إليه خاتمة الرسالات السماوية رسالة الإسلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تفضل يا أستاذ. Sesungguhnya setelah beliau bersyukur kepada Allah dan bersolat kepada Nabi, beliau menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan nikmat kepada kita semua dengan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah dan telah menyempurnakan agama ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Sungguh hari ini telah aku sempurnakan agamamu, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan bagi kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Nah, tafadhal. وقد جعل الله سبحانه وتعالى شريعة الإسلام مشتملة على كل ما يصلح العباد وينفعهم في الدنيا والآخرة، فالخير كل الخير في اتباع ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر في مخالفة ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن من أجل النعم، بل أعظم النعم على الإطلاق، أن يوفق العبد لدين الإسلام، أن يهدي الله عز وجل العبد لدين الإسلام. هذه هي أعظم منة وأعظم نعمة. Maka Islam mengangkat derajat seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Maka dengan mengikuti sunnah tibaah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia akan menjadi mulia. Begitupun sebaliknya, jika seseorang mukhalafah terhadap tibaah Nabi, tidak mengikuti Nabi, tidak menjadikan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita, maka orang tersebut akan dalam kehinaan. Maka sebaik-baik manusia adalah di dunia, yaitu dimudahkan untuk memeluk agama Islam. وواجب على كل مسلم أن يستشعر قدر هذه النعمة وأن يحرص على شكرها وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى على الثبات على الإسلام وأن يسأله سبحانه وتعالى الثبات عليه والاستقامة عليه والممات عليه. هذا واجب على كل عبد أن يستشعر قدر هذه النعمة. ثم واجب على المسلمين جميعا أن يقوم من بينهم من يدعو إلى الحق الذي هدي إليه. واجب على المسلمين أن يقوم من بينهم من يدعو إلى الحق والهدى، من يبلغ تعاليم الله عز وجل وشرائعه للناس كافة. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Maka hendaknya seorang muslim harus bersyukur, selalu mensyukuri nikmatnya karena dia telah diberikan nikmat iman dan Islam. Kemudian selalu meminta agar diistiqomahkan dalam keimanan sampai akhir hayat. Kemudian kita semua juga diwajibkan, sebagaimana kita telah merasakan manisnya iman, manisnya Islam, kita juga hendak mendakwahkan Islam
ini kepada yang lainnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun, yang artinya jadilah kalian umat yang selalu menyuruh ke dalam kebaikan dan melarang ke dalam kemungkaran, maka merekalah umat-umat yang beruntung. والدعاة إلى الله عز وجل بإخلاص مطيعون لله تعالى ولرسوله مستجيبون لأوامر الشرع الشريف، والدعاة إلى الله عز وجل سائرون في طريق القدوات والقادة فيه الأنبياء والمرسلون، ومقدمهم وسيدهم خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدعاة إلى الله عز وجل أجرهم دائم ومثوبتهم لا تنقطع، يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Maka dalam berdakwah, sebagaimana ini kewajiban kita semua, hendaknya kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dalam berdakwah terdapat pahala yang sangat besar. Beliau menyampaikan bahwasannya orang yang kita dakwai kemudian melaksanakan kebaikan, maka pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan kebaikan. Beliau juga mengatakan bahwasannya apabila Ibnu Adam meninggal, maka putus semua amalannya kecuali 3. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu dari orang yang kita dakwahi. الدعاة إلى الله تعالى بإخلاص أصحاب قلوب صافية وأصحاب نفوس راقية لا يعرفون غلا ولا حقدا ولا حسدا، يحبون للخلق ما يحبونه لأنفسهم، وتلك الخصلة من الخصال التي لا يكمل إيمان العبد إلا بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال صلى الله عليه وسلم: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. Maka yang kedua adalah berdakwah dengan ikhlas. Sebagaimana kita mencintai atau menyukai sesuatu untuk diri kita sendiri, maka hendaknya kita juga mencintai sesuatu kebaikan untuk orang lain. Jika kita rajin beribadah, maka kita menginginkan yang lain juga rajin beribadah, yaitu dengan cara mendakwahkannya. أيها الإخوة الكرام، من الواجب على الداعي إلى الله عز وجل أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، وأن يقصد بدعوته وجه الله عز وجل، لا يقصد جاها عند الناس ولا منزلة عندهم. الداعي إلى الله عز وجل من الآداب الواجبة في حقه أن يدعو على بصيرة، بأن يكون على علم بما يدعو إليه، حتى لا يدعو إلى ضلالة وهو لا يعرف فيضل ويضل. الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون حسن الخلق ذا حكمة وبصيرة، كما قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وكما قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Maka dalam berdakwah sebagaimana yang beliau sampaikan adalah dengan ikhlas. Yang pertama dengan ikhlas. Kemudian dalam dakwah kita juga harus menampakkan akhlak yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah, ya wahai Muhammad, ini jalanku, ad'u ilallahi ala basirah. Aku berdakwah kepada Allah ala basirah, dilandaskan dengan ilmu. Maka hendaknya kita dalam berdakwah selalu ikhlas, menguasai ilmu yang kita dakwahkan, kemudian dengan akhlakul karimah. Al-walidan عندما يقومان بواجبهما نحو الأولاد من الرعاية والتربية على ما يرضي الله عز وجل والتوجيه لكل خير، هما بذلك دعاة إلى الله عز وجل. المعلمون عندما يعلمون الخير ويدعون إلى الحق هم بذلك دعاة إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله عز وجل
هي أشرف الوظائف وأجلها وأعظمها قدرا ومنزلة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهلها وأن يستعملنا فيما يرضيه سبحانه وتعالى وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akhiran, maka orang tua yang mendidik anaknya, kemudian memasukkan anaknya ke dalam pesantren untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya orang tua itu telah menjadi seorang dai. Begitu pula seorang muallim, guru, ustadz yang menyampaikan ilmunya, maka dia sesungguhnya sedang dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik dan selalu memberikan keistiqomahan dalam kebaikan. Awal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk lebih hikmat setelah ini, sebelum kita tutup acara tablik akbar dan pelantikan pengurus forum balik alumni IKPM Gontor cabang Bogor, hari ini kita akan mendengarkan atau kita akan berdoa bersama dipimpin langsung oleh para masyayikh dari IKPM Gontor cabang Bogor. Mari sama-sama sebelum kita bubar dari acara ini, kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, memberikan ridha dan memberikan kekuatan untuk mampu menghadapi cobaan ujian ke depan, khususnya yang dihadapi oleh negeri kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, mudah-mudahan pesantren ini sesuai dengan niat mudirnya, direkturnya, mudah-mudahan ini menjadi pesantren yang penuh dengan keberkahan dan semua yang dicita-citakan oleh pendirinya sampai pada tujuan dan mendapatkan bimbingan selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kuliyatin salihah wa ila hadrat Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana fi ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la ta'ta'lana fi majlisina hadha dhanban ila ghafarta wala hamman ila farastah wala dainan ila qadaitah wala maridan ila syafaitah wala maitan ila rahimtah wala mujahidan ila nasartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa wafartaha wa yasartaha. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim wa wafiqhum lil amali bima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit shamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ruba innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma adfa'al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa batan min baladina hadha khasa wa min buldal muslimin amah. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa yarhamuna. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qawmil kafirin. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aril batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Taqabbal ya karim, masyaallah.
ya